Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi people, Jayadi di sini. Jadi hari ini kita bakalan share materi tentang unstated detail questions. Apa sih unstated detail questions itu? Gimana cara kita tahu bahwa pertanyaan itu adalah unstated detail questions? Dan gimana kita cari tahu jawabannya? Langsung aja kita bahas. Check it out. So, unstated detail questions itu merupakan salah satu reading skill yang pasti muncul waktu ujian TOEFL atau TOEIC. Jadi unstated detail questions ini adalah jenis pertanyaan yang menyuguhkan wacana yang biasanya isinya 1-3 paragraf untuk kita baca. Jadi tipe soal ini menyuguhkan pertanyaan dengan 4 opsi, di mana 3 opsi akan sesuai dengan wacananya dan 1 opsi tidak sesuai dengan wacananya, di mana opsi yang tidak sesuai dengan wacananya tersebut adalah jawaban yang paling tepat. Terus apa sih bedanya stated detail questions sama unstated detail questions? Unstated detail questions adalah pertanyaan atau jenis soal yang menanyakan informasi yang tidak terdapat di dalam wacana. Bedanya sama stated detail questions itu ada di situ. Terus bagaimana kita tahu bahwa pertanyaan yang sedang kita kerjakan adalah unstated detail questions? Unstated detail questions biasanya menyuguhkan pertanyaan yang berbunyi which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? Atau all of the following are true except. Sesuai dengan pengertiannya, pertanyaannya akan meminta kita mencari informasi yang tidak sesuai dengan wacana. Terus bagaimana cara kita menjawab unstated detail questions? Cara yang pertama adalah, bahkan sebelum yang pertama adalah, jangan baca wacananya terlebih dahulu. Setiap kali mau ujian nasional bahasa, kita akan diberikan tips oleh guru bahasa kita supaya kalau dapat soal yang berisi wacana, tidak dibaca wacananya dahulu. Tapi kita baca soal dan optionnya dulu, baru kita sesuaikan dengan wacananya. Pertama-tama kita cari kata kunci yang dibahas pada soal. Kemudian, setelah kita dapat kata kuncinya, kita cari kata kunci tersebut pada bagian paragrafnya atau wacananya. Setelah itu, kita cek opsinya masing-masing, apakah opsi tersebut ada di dalam paragraf atau tidak. Kemudian yang terakhir, setelah kita tahu opsi yang mana yang tidak terdapat pada paragrafnya, kita tentukan jawabannya. Nah, sekarang kita coba bahas contoh soal. Di sini kita sudah disuguhkan tentang soal dan wacana, dan kita diminta mencari tahu informasi yang tidak sesuai tentang gadget. Which of the following is not true about the word gadget? Jadi keyword pada soal ini adalah gadget. Sekarang kita perhatikan opsi A. It used to name something when the name is not known. Biasa digunakan untuk menyebutkan suatu benda dengan nama yang tidak diketahui. Oke, sekarang kita perhatikan wacana pada kalimat pertama. In English, there are many different kind of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. Jadi di sini disebutkan bahwa kata gadget biasa digunakan untuk menyebutkan suatu benda dengan nama yang tidak diketahui atau kelupaan namanya apa. Berarti opsi A sesuai dengan wacana. Kemudian opsi B. It was used at the beginning of the 19th century. Digunakan pada awal abad 19. Kita perhatikan kalimat ketiganya. It was first used by British sailor in the 1890 and probably came from the French word gadget. Jadi di situ dibahas bahwa pertama kali ditemukannya kata ini adalah pada pertengahan abad ke-18. Jadi sebetulnya opsi B ini kurang sesuai. Tapi mari kita cek opsi lain dulu. Opsi C, it most likely came from the word in French language.
kemungkinan berasal dari bahasa Perancis. Kita perhatikan kalimat yang barusan. Pada kalimat barusan disebutkan bahwa it was first used by British sailor in 1890 and probably came from the French word cachet. Jadi, kemungkinan berasal dari bahasa Prancis itu sesuai dengan opsi C. Maka dari itu, jawabannya bukan opsi C. Kemudian pada opsi D, its first known use was by British sailor. Cluenya masih ada di kalimat yang barusan. It was first used by British sailor. Jadi, opsi D sesuai dengan wacananya. Maka dari itu, opsi D bukan jawabannya. Jadi, jawaban yang sesuai untuk pertanyaan ini adalah opsi B. Karena pada opsi B disebutkan bahwa kata gadget digunakan pada awal abad ke-19, sementara pada wacananya digunakan pada pertengahan abad ke-18. Oke, people. Jadi, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Moga-moga bermanfaat untuk TOEFL-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.